puji Tuhan, 18 hari, 2 minggu, 4 hari. Hari ini kami dengar, tapi hari ini kami berkumpul. Ya, memang kalau dilihat seperti tadi kamu punya pelayanan, tapi yang punya pelayanan ini siapa? Yang punya daerah ini siapa? Kan begitu. Dan ini persoalan para bendahari, persoalan pemerintah. 2 minggu, 4 hari. Hari ini kita dulu masuk dengan berbagai alasan. Kalau kita, karena ada begitu dan begitu. Ini 2 minggu ini. Saya pribadi saya rasa lucu, karena kalau di tempat lain atau di berbagai media atau di berbagai orang yang terjadi. Dan yang khususnya para bendahari pernah memang juga, tapi tidak selama ini. Dan itu media cuma langsung naik-naik saja di media sosial ini, tanpa ada koordinasi, tanpa ada pembicaraan. Mau selesai itu bicara macam ini sudah, masa 2 minggu 4 hari. Hari ini datang bersama siapa kami? Kalau tidak dari sendiri. Dan kita semua harus tahu yang usaha ini, yang mau untuk baik ini, yang mau jadi solusi kami, bukan pemerintah. Jadi media jangan sampai naik saja kan. Kita berusaha dari lapangan, kita berusaha dari DPR, kita yang menyurat, itu bupati punya mau itu kami yang punya mau. Betul. Karena kami tahu dampaknya ada. Kami manusia. Pembangunan bandara ini kami juga yang bantu. Tapi yang mau supaya ditutup itu kami yang mau, karena kami juga mau yang pembangunan. Kami juga yang mau, kami juga sepakat dan tanda tangan untuk pembangunan yang cantik yang kita dari di dalam itu. Kami yang dukung. Baru apa? Kenapa buat begitu? Mau supaya harus kami ambil perancana. Tuhan Yesus berada di tempat ini. Dan itu kami ambil supaya jelas. Karena kalau kami bilang secara manusia biasa ini ada perbedaan yang terlalu jauh tempat di bawah kan? Kami setuju. Kadang sekali hari ini datang langsung kalau bayar 14 hari tuh. 14 hari, 18 hari, 14 hari, 2 minggu 4 hari. Ini sangat tidak masuk akal sekali. Tapi ya sudah, memang kita harus bicara seperti yang tadi sampaikan. Tapi saya juga berhak menyampaikan hal ini. Kami yang pusing menjugali dan berkelingkar dengan Pak Bendahara. Kami tahu ada dampaknya, kita manusia. Tapi kita Tuhan yang ratusan tahun, 99 tahun sudah Belanda pakai. Habis itu masuk dialihkan lagi. Kemudian seperti sebutangsa saya dibayar separuh dan saya kemudian sertifikat tak pakai kemudian. Kemudian 2022 kita ada sedang berusaha untuk kita pulang. Tiba-tiba langsung sertifikat berubah menjadi negara. Terlalu luar biasa. Dan kami masyarakat yang punya bapak, kami punya bapak itu bupati, kami di daerah yang ada di sini. Jadi itu kami punya orang tua. Kalau ada masalah itu kita bicara baik-baik. Tanya kami, karena kami yang berproses, saya sudah lihat tidak pribadi. Yang berproses tanah bandara ini kami, bukan pemerintah, bukan para pejabat. Mereka datang dan pergi. Ada batas waktu mereka datang dan pergi. Tapi yang berproses selama ini 100% untuk kami. Karena apa? Kami berhati itu putus dari tanah panjang ini sampai di Wuhan 800 meter Belanda punya. Tapi yang sepanjang ke ujung sana tuh kami berhati putus. Ada kami punya putus, kami punya tambang yang terputus di ujung sana. Jadi kami tidak akan tinggal diam. Jadi saya pikir begitu. Terima kasih Pak Bupati, 18 hari, boleh kasih lagi di media. Ini baru betul, kita sudah bertemu. Jangan kita belum bertemu juga. Betul. Seenaknya saja. Jadi solusi sama-sama itu. Betul. Sekian. Jadi waktu selanjutnya akan saya berikan kepada kuasa hukum, karena kami tidak pernah bertemu beliau, tidak pernah bertemu Bapak Bupati, tapi di media kami lihat sudah konferensi pers dan menyuruh kami
untuk kalau memang merasa dirugikan silakan tengok jalur hukum, dan siapa yang tidak tinggal diam. Kita hak kok, kita merasa dirugikan. Saya yang bilang kita tidak rugi, kami rugi. Kami mendukung dari waktu ke waktu, dari sepanjang orang yang membutuhkan kami PKP ini di bandara ini. Habis itu selepas itu biasa-biasa saja, tapi tidak begitu. Baik, nanti perkembangan bidang. Waktu selanjutnya akan kami berikan kepada kuasa hukum untuk pengacara lanjutkan atau akan memberikan informasi atau keterangan yang sudah kita bicarakan. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Magda, Pak Bupati, itu adalah bentuk daripada kekecewaan sebetulnya. Karena proses ini rupanya tidak ada tanggapan serius dari Pak Bupati. Sekilas harus sampaikan bahwa kami juga cukup yang kami inginkan, yang kami konsepkan, yang kami pikirkan adalah hari ini kita ketemu untuk penandatanganan penyelesaian sekaligus pembukaan PAL secara sore ini. Oke. Ya, tetapi rupanya hal ini yang kami inginkan ini tidak terjadi. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati, rupanya hal ini diarahkan untuk ketemu dengan Sekri. Padahal ini yang ambil keputusan Pak Bupati sendiri. Artinya ini hal tidak ada keseriusan Pak Bupati. Kami harus sampaikan dalam ruangan ini supaya menjadi perhatian. Artinya tanah bandara ini beroperasi kepentingan pertama adalah Pemda. Kemudian jajaran yang lainnya. Dan yang kami inginkan sekali lagi sore ini penjelasan bukan kita bicara. Karena kemarin kami sudah bicara cukup banyak juga kemarin penyampaian mengenai tuntutan dan juga aspirasi di DPR. Kami sudah RDP di sana. Dan setelah pertemuan kami minta dengan ada beberapa yang kami sudah persiapkan, kami diskusi sebelum datang ke sini, kita berdebat lagi nantinya terkait dengan angka pembukaan palang, bagaimana nanti langkah ke depannya dan selesai ke depannya, itu kami sudah pikirkan semua. Tetapi rupanya ya sekali lagi responsif tidak ada. Dan terpaksa sore ini kita harus berdebat lagi, itu maksud saya. Akhirnya jadinya jalan panjang. Itu mungkin penyampaian dari kami Pak Bupati sebagai pembuka supaya menjadi perhatian bahwa tanah bandara ini serius dan memang ada masalahnya. Dan masalahnya sudah kami buka, Pak. Mungkin selama ini dari 2012 terdengar hanya cuma bahasa tuntutan, tapi apa tuntutannya? Kan tidak jelas. Kami juga masalahnya. Oh ternyata ada permasalahan seperti ini. Langkah-langkah kami sudah diskusikan dengan Kepala PBU, bahkan sampai dengan pengukuran. Itu kami sudah lakukan. Pertemuan tanggal 23 Pak Bupati tidak hadir, yang hadir pada season 3. Kami sudah bicarakan terkait dengan itu dengan kementerian. Tetapi lagi-lagi palang tersebut tidak buka. Begitu. Masalahnya begini Pak Bupati. Dan sebenarnya Pak Bupati dalam hal ini selaku kepala daerah, selaku mediator untuk menyelesaikan permasalahan kami dengan kementerian. Kami sudah paham posisi tanah bandara ini adalah tanah kementerian. Sertifikatnya itu milik daripada pemerintah Republik Indonesia, CI Kementerian Perhubungan. Itu sertifikat. Kami sekali lagi tidak pernah menyangkal Pak Bupati. Dengan pelepasan tahun 1985 kami tidak menyangkal. Dengan adanya sertifikat kami tidak menyangkal. Tetapi ada masalah yang belum tuntas Pak Bupati. Ada dua. Yang pertama, pembayaran tahun 85 belum selesai. Ada di sini dokumennya. Kami dapatkan, kami sudah kesana Pak Bupati. Rencana saya dari malam ketemu dengan Pak Bupati, saya ingin menunjukkan hal ini sehingga Pak Bupati datang ke sini sudah gambaran apa yang kita akan selesaikan dan apa langkah ke depannya. Kita bicarakan Pak Bupati. Kita ambil langkah solusi ke depan supaya tanah bandara selesai sekarang. Ini Bupati sudah berapa periode? 3. Betul. Kalau dari Bapak Kapolres sampaikan bahwa sudah ganti 5 Pak Kapolres. 8 sebenarnya. Kurang lebih 8 ya, kata Ibu Magda. Artinya sudah panjang. Kita ingin semua masalah selesai Pak Bupati. Yang masalah yang pertama itu adalah di tahun 85 kesepakatan untuk pembebasan tanah oleh panitia itu seluas 200.000 meter persegi. Ya, ada dua konsep di sana. Yang pertama tanah 200.000 meter persegi. Per meter perseginya oleh panitia mereka menghargai Rp500. Berarti matematikanya Pak Bupati dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. 2 kali 2 4, 1,12. Kami sudah kalikan 200.000 per meter persegi dikali dengan 500, uangnya adalah 100 juta yang harus dibayarkan di tahun 1985.
Betul. Namun yang sudah dibayarkan berdasarkan surat ini sebesar 12.412.700 rupiah. Betul. Berarti itu ada masalah. Masalahnya adalah bayar belum selesai. Itu dia. Dalam dokumen itu sudah jelas. Kalau Pak Bupati izinkan saya untuk menjelaskan di hadapan Pak Bupati, saya siap untuk menjelaskan sedetail-detailnya. Karena selama ini kan membias. Kami tuntut masalah, kami tuntut hak, tapi halnya hak apa? Yang mana? Sehingga yang diklaim oleh bandara, oleh pemerintah menyampaikan kami punya pelepasan, kami punya sertifikat. Ternyata di pelepasan yang nantinya akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat, pembayaran belum selesai, Pak. Itu yang menjadi masalahnya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kesepakatan 2024 itu jelas diakui oleh Pemda juga, oleh Pak Bupati terdahulu. Kita harus paham bahwa asas hukum fakta susen pada atau hukum asas keberlanjutan itu melekat pada pemerintahan. Bupati yang ini mungkin menjabat berbeda. Besok ganti bupati, permasalahan harus segera diselesaikan juga. Betul. Begitu. Di kesepakatan 2024 itu menyatakan bahwa tanah yang luasan 375 ribu meter persegi itu adalah tanah yang belum ada pelepasan, tetapi sudah dikuasai oleh kementerian. Ya. Secara hukum ada di Papua sudah jelas bahwa ada pelepasan, baru ada sertifikat. Kalau memang tanah tersebut adalah peralihan hak dari Belanda ke pemerintah Republik Indonesia, berarti harus ada bukti kepemilikan dari Belanda seperti apa, supaya masalah jadinya terang. Itu dia. Itu mungkin gambaran sekilas, Pak Bupati. Yang kedua nanti pasti akan menjadi diskusi kita panjang. Ini sudah masuk ke pokoknya. Pertemuan kita sore hari ini saya mewakili saja. Yang kita fokuskan saat ini adalah bagaimana pembukaan palang dan bagaimana rencana pemerintah ke depan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas supaya tidak berlarut-larut. Yang pertama, Pak, mungkin tadi sudah disampaikan. Setelah kami timbang-timbang kembali, permintaan kami adalah harus berjumpa dengan kementerian. Tetapi dengan pertemuan tanggal 23 jelas bahwa pasti akan deadlock. Sehingga kami berpikir di mana tempat yang baik untuk kita menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga kami berpikir bahwa kami meminta kepada Pemda selaku pemerintah daerah, selaku mediator, untuk bisa nantinya memfasilitasi masyarakat adat, pemilik hak wilayah, untuk berjumpa atau berkomunikasi audiens dengan dengan DPR RI Komisi 5. Kalau kita audiens di DPR, jelas kita memberikan akses kita memberikan bukti-bukti kita, kemudian nanti akan dipanggil para pihaknya untuk hadir, kemudian akan ditengahi, sehingga ada solusi yang didapat nanti di sana. Serasa hal ini juga kami sudah berkoordinasi juga dengan Pak Ketua DPRK, Pak Fendigul, dan kami sudah mendapatkan jawaban. Beliau bersedia untuk membuka pintu terlebih dahulu untuk nanti berkoordinasi dengan DPR RI Komisi 5. Itu dia. Sore ini kita sama-sama hadir, kita dengarkan bahwa siang Pak Ketua DPR dan Ketua DPR juga sudah bersedia untuk nantinya berkoordinasi langsung dengan DPR RI Komisi 5 supaya kita bisa menyelesaikan. Dan sekarang pembicaraan kita, kesepakatan kita sebentar itu akan dituangkan dalam bentuk tertulis, ya. Kemudian diketahui oleh masing-masing pihak semua yang hadir, termasuk kami juga dari marga perwakilan, ya begitu. Biar barang kesepakatan ini kita dorong ke depannya. Pak Bupati harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Ini masalah daerah, bukan masalah pribadi. Ini masalah daerah. Kalau kemarin Pak Bupati sampaikan bahwa kalau tidak suka tempuh jalur hukum, Pak, ini asli daerah. Nanti yang akan berlawanan itu adalah marga dengan daerah nantinya. Kita berpikir hal yang terbaik saja, Pak. Itu mungkin gambaran dari saya sebagai seorang pengacara dan lawyer. Saya menyampaikan pemikiran saya sederhana seperti itu. Kita mau pengen barangnya selesai. Yang kedua, pastinya selain koordinasi kepada DPR RI, kami juga meminta Pak Bupati dan Kepala UPTU untuk nantinya bisa membantu untuk memfasilitasi masyarakat untuk nantinya bertemu dengan Komisi 5 DPR RI selama proses ini berjalan. Dari awal nanti kita mulai bergerak tadi Pak, sampai dengan masalah ini benar-benar selesai. Masalah ini juga sama juga dengan di Bandara Merauke, sudah 2 kali penyelesaiannya, dan ini yang tahap ketiga. Kebetulan kami juga mendampingi juga di tahap ketiganya. Dan teknis pun juga sama demikian.
Itu kami minta. Bahkan di Merauke, saya keluar sedikit memberikan gambaran saja. Di Merauke, pemerintah sangat mendukung. Bahkan ada rekomendasi dari Bupati untuk penyelesaian masalah ini. Bahkan ada juga rekomendasi dari DPR. DPR, pemerintah daerah memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk segera menyelesaikan masalah tanah bandar. Tetapi di sini, minta maaf, tidak ada. Bahkan kami ingin berjumpa untuk menyelesaikan kasus pun juga, sabar dulu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir itu, yang berikutnya terkait dengan memfasilitasi marga untuk jalan. Nanti kita akan diskusi sama-sama Pak Bupati. Beberapa dari marga perwakilannya dan kami juga sudah sampaikan kepada marga. Saya sudah bicara sama marga. Yang jalan ke sana adalah satu orang yang mengerti, yang bisa bicara, yang paham. Begitu. Supaya apa? Kita jalan ke sana itu ada titik terang penyelesaian. Saya juga merasa bahwa Kepala PBU, Pemda yang sudah memfasilitasi, menginginkan keberangkatan kita nanti ke sana, masalah tuntas, tidak berlarut-larut. Itu dia. Kemudian terkait dengan memfasilitasi ini nanti kita diskusi nanti Pak, apa saja yang nanti dari masyarakat mereka minta dan kapan waktunya kita akan bergerak. Tetapi jangan berlarut-larut Pak. Itu dia. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan pembukaan pala. Ini yang nanti akan menjadi perdebatan ini Pak. Ya. Ini akan menjadi perdebatan. Sehingga saya itu menghindari supaya tidak ada perdebatan. Saya ingin berjumpa face to face dengan Pak Bupati. Setelah dengan Pak Bupati sudah dapat gambaran, saya ingin ketemu dengan Pak Kepala PBU. Cuman Pak Bupati saya sudah tidak berjawaban, belum tidak bisa ketemu. Otomatis saya juga kesulitan mau bicara ke Pak Kepala PBU. Gimana caranya ya? Posisinya tidak ada celah sama sekali. Sebenarnya kalau ruang itu diberikan sama saya, mungkin jam 12 malam tadi malam saya masih gerak, atau mungkin jam 4 lah. Masih gerak saya, tapi rupanya tidak ada ruang. Gitu. Mungkin itu. Kalau untuk mediasi ke kementerian bisa, tapi 3 orang. Saya minta 3 orang yang bisa berbicara di waktu ini, karena kita sudah tahu persoalan masing-masing. Kami akan menyurat ke kementerian DPR Komisi 5. Saya belum punya akses ke sana. Kalau ke kementerian kami punya akses. Jadi nanti kami akan coba cari. Saya akan komunikasi dengan OPD mana yang punya link. Baru kita menyurat ke sana. Mereka siapkan waktu baru kita jalan. Tapi karena berhubungan dengan anggaran, saya juga akan komunikasi dengan Kepala Keuangan dulu. Beliau ada kegiatan dengan BPK juga, oke? Kemarin kan tadi ketemu. Kemarin habis lebaran. Jadi saya akan komunikasi dulu, baru kita ke sana. Saya tidak bisa menjanjikan waktu kapan, karena menyangkut anggaran untuk tiket dan lain-lain. Saya komunikasi dengan kawan keuangan dulu, sudah bisa disiapkan dengan misalnya 3 dari marga, baru kita menyurat ke kementerian. DPR Komisi 5 bisa menyiapkan waktu kita jalan. Itu dari sisi pemerintah daerah yang saya bisa sampaikan kepada kita semua yang hadir ini. Sementara kalau proses lanjut misalnya mau pengukuran dan lain sebagainya itu nanti dari pihak bandara. Mungkin itu sementara dari saya kembalikan waktu. Yang mau saya sampaikan begini, kita tidak usah berbicara panjang lebar dulu. Tuntutan tetap berjalan. Tadi Pak Ketua DPR dengan Pak Bupati sudah sampaikan difasilitasi untuk agar semua proses ini berjalan. Pak Kepala Bandara tadi sudah sampaikan, pengukuran pun sudah dikejar agar segera dilakukan pengukuran. Sore ini Forkopimda, pihak bandara dan mewakili masyarakat pada umumnya meminta kepada marga agar bandara bisa kembali beroperasional. Jadi saya selaku Kapolres yang pertama mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemerintah daerah, untuk masyarakat marga semuanya yang mewakili 5 marga pemilik tanah bandara. Saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena 18 hari ini tidak ada kegiatan atau tindakan yang sifatnya anarkis maupun merusak. Ini sebenarnya sudah berubah dari zaman dulu yang kalau setiap pala pasti ada bakar dan rusak. Nah ini saya ucapkan terima kasih karena ternyata difasilitasi dan semuanya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada Dewan khususnya yang sudah menerima aspirasi marga, lalu kepada pihak marganya sendiri yang bisa berkomunikasi dengan baik.
Oh, terima kasih. Pak Bupati, begini, kami mungkin di sini mungkin kita negosiasi ya. Nah, saya tidak berbicara terkait dengan uang buka Palang dulu dan terkait dengan proses pembukaan Palang. Mungkin saya mau sampaikan terkait dengan fasilitas yang berangkat ke Jakarta yang ke DPR RI nanti. Kalau 5 orang salah di sini tidak bisa. Itu Bapak. Tetapi kalau karena begini, gambaran saja, marga saja ada 5. Ya, marga saya sudah ada 5. Belum lagi kami 5 advokat pasti harus akan dampingi. Ya, begitu. Betul. Dan pasti dari marga ini semua pastinya Pak Bupati sudah tahu sendiri. Nanti ada perwakilan-perwakilan, tapi yang selama ini juga yang berbicara di hadapan umum itu adalah ibu marga. Jadi kalau seandainya 3 orang yang berangkat, Pak, apa yang mereka akan sampaikan dan mereka saksikan? Bahkan itu sudah tahu sendiri. Bahkan 5 orang yang berangkat itu dari marga, itu juga sudah pasti oleh masyarakat bagaimana. Jadi serasa yang pertama kurang seperti itu. Ini yang nanti kita akan berbicara. Dan serasa terkait dengan untuk keberangkatan itu juga tidak mungkin Pak Bupati sendiri ambil keputusan, ya kan Bapak? Pasti akan diskusi dengan DPR, ya bagaimana hal teknis. Semua kan harus melalui itu semua Pak. Tidak bisa Pak Bupati sendiri. Kalau Bapak sendiri pasti resikonya ada. Ya. Makanya kenapa dalam pertemuan kita sore hari ini kami minta harus dihadiri DPR supaya diketahui juga oleh DPR. Kenapa selama ini kemarin kami minta RDP ke DPR supaya DPR mengetahui hal ini juga proses bagaimana dan apa yang menjadi masalahnya seperti itu Pak Bupati. Akan jadi bumerang buat kita. Jadi saran Pak Bupati jangan berpikir yang mungkin pemikiran saya sudah. Justru kita berpikir yang nanti begini nanti begitu di sampingnya Pak Bupati ada ketua DPR. Tidak. Bapak mereka silakan diskusi nanti. Yang tadi kami bilang, kami minta 12, tapi kalau saya turun sekali, ya sudah Bapak, kami sudah pisahkan. Pertama kami minta itu perwakilan dari marga, satu marga itu 2 orang. Begitu Bapak. Tapi kalau memang nanti dibicarakan sudah seperti ini, kami minta kalau bisa 8 sudah Bapak. Jangan 3 Bapak. Masalah 5 orang, 5, marga sudah ada 5. Jadi gitu. Kami juga berharap dengan dukungan daripada Pak Bupati, artinya kami paham namanya tugas daripada Pak Bupati ini kan tidak kecil, tidak sedikit. Tanggung jawabnya paling besar. Mungkin Pak Bupati juga tidak akan tidur dengan tenang. Yang kerap kegiatan terlalu panjang, bahkan mungkin tidur di jalan. Itu kami sudah sadar. Tetapi namanya masyarakat pasti berpikir, mereka tidak punya pemikiran sampai ke arah sana. Tapi saya secara pribadi saya paham Pak. Tapi dengan harapan juga supaya persoalan juga bisa selesai Bapak. Kami mohon harapan dari Pak Bupati untuk masalah ini bisa selesai, supaya para kepala UPBU juga bisa tenang untuk beroperasi. Yang pesawat pelayanan kita di daerah terkait dengan pendidikan, kesehatan, terkait dengan bahan makanan dan lain-lain, khusus di Kabupaten Bovendigul, kita selesaikan cepat. Dan kalau bisa perwakilan marga, itu yang kami minta. Tolong disiapkan dan disiapkan juga 8 orang. Itu mungkin dari kami. Ini kami sudah meminta kepada Pak Bupati. Seperti itu. Kalau misalnya mau dipaksakan 8 orang, berarti marga 5 orang, satu orang, satu marga 1 orang. Harus kalian saling percaya. Kenapa tidak kita mau dalam diri, intinya pembicaraan cuma 1. Sekarang mungkin mahal juga. Jadi kita hati-hati juga dalam hal ini. 5 orang mungkin tambah dengan kuasa hukum 2 atau 3, nanti disesuaikan seperti itu. Antara 5 sampai 8, saya harus bicarakan dulu. Begitu. DPR sudah oke. Tinggal kita internal. Pak Sekda sebagai ketua THPD, Pak Wakil, Taman Keuangan, nanti kita bicarakan dulu. Baru saya akan kasih informasi. Untuk tanggal kepastian jalannya belum bisa saya sampaikan. Tapi kita berupaya. Gitu. Mungkin itu untuk sebentar dan saya mohon maaf kalau sedikit agak banyak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya langsung menanggapi saja. Pada prinsipnya tadi kami sudah sampaikan bahwa terkait dengan sisa mau diangkat dalam APD perubahan kami tidak menjadi masalah. Ya. Tetapi yang kami minta kepastian untuk yang berangkat. Kalau mau minta lagi nanti kami akan informasikan, kami tidak jamin itu Pak. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau seandainya kami harus menunggu lagi dari Pak Bupati untuk informasi dan terkait dengan kesiapan 8 orang, dan kita tunggu lagi Bapak.
Kalau bisa, kalau memang perlu harus disampaikan, kita dirikan. Karena pada itu nanti akan tuang adalah surat kesepakatan kita. Surat kesepakatan itu sifatnya harus pasti, harus jelas. Kapan. Kalau terkait dengan waktu tidak menjadi masalah. Yang penting kita harus berangkat ke sana. Begitu. Dan kita mau selesaikan. Kalau tidak ada kejelasan kayak gini, bagaimana kepastian bagi kami kan begitu Pak Bupati. Jadi kalau seandainya siap dalam orang, kita nyatakan siap dalam orang. Biar baru itu kita tuangkan dalam kesepakatan. Ya, baik. Saya mau izin sekali ini. Saya berbeda dengan yang lain. Saya sebelum berkeputusan harus kita koordinasi. Kadang-kadang bupati bilang sekian, nanti kita kenal besok. Gitu. Sehingga saya harus koordinasi dulu. Pak Sekda dalam perjalanan di sini. Pak Kawan Keuangan ada ke Merauke. Gitu. Jadi saya komunikasikan dengan yang pasti 8. Kita upayakan 8. Soal tanggalnya ini saya belum bisa pastikan. Kita akan koordinasikan lalu akan dihitung akomodasinya, transportasi dan lain sebagainya. Kalau saya tentukan minggu depan lalu anggarannya belum ada, kamu salahkan saya lagi. Nah itu mohon maaf ini. Seperti yang jelas kita pasti 8. Soal jadwal dan anggarannya ini nanti kita akan sampaikan. Ya, seperti itu clear. Saya tidak mau janji bahwa nanti saya lewat. Ya. Ya, Pak Bupati, kalau untuk waktunya mungkin kalau waktunya dari DPR RI seperti tadi kami sudah sampaikan bahwa itu akan menjadi tanggung jawab daripada DPRK untuk berkoordinasi. Tetapi tidak lama juga Bapak. Ya, kita mengharapkan semua itu harus berjalan. Kalau bisa tahun ini clear tahun ini, supaya di tahun-tahun yang mendatang kalau PBU juga bisa melakukan pengembangan bandara dan lain-lain. Ya, siapa tahu mungkin pesawat bisa masuk ke sini kan bagus. Itu dia Bapak. Kalau terkait dengan harus didiskusikan karena ini ada keputusan Bapak izin. Sebenarnya sore ini juga terkait dengan pembayaran, kita harus ada di sini. Ya begitu. Kepala bagian keuangan itu juga harus ada di sini. Supaya semuanya clear, supaya tidak ada masalah di kemudian hari yang muncul Bapak. Kalau itu juga harus berkoordinasi serasa via telepon pun juga kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Tidak ada yang sulit sekarang Bapak. Memang kenapa kami kejar harus hari ini ada kesepakatan, biar semua itu dibuang dalam kesepakatan dan itu ditandatangani semua komite yang ada. Bahkan setelah kita kesepakatan ini sambil menunggu pengukuran, pas dari Prokopimda dengan kita kembali lagi untuk bertemu. Yang nanti akan bawa kami ke DPR RI itu siapa? Sudah sampai sana, salah satu seperti Pak Bupati, kita harus diskusikan, saya harus buka barang ini di hadapan Pak Bupati. Supaya kita berangkat ke sana dan juga pemikiran kita sudah satu Pak. Sudah tidak bercabang. Begitu. Jadi kita bicaranya jelas. Pak Bupati hanya menyampaikan bahwa kami membawa masyarakat kami, masalahnya seperti itu, dijelaskan. Selebihnya kami akan menjelaskan lagi di situ. Memang di sini kami lihat bahwa ini masih baru tahap awal Bapak ya, masih baru tahap awal sekali. Kita berbicara terkait dengan fasilitas Pemda untuk masyarakat mereka berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan DPR RI Komisi 5. Kalau masih bingung masih ragu dengan 8 orang berangkat, harus koordinasi Pak. Mungkin kita bisa, bahwa mungkin bisa telepon, mungkin komunikasi dengan mereka terkait dengan hal ini. Supaya mereka juga tahu. Nah, nanti dari sini kesepakatan kita menulis. Dan pernah untuk mengetahui sekda itu kita tulis sama sekda walaupun beliau tidak hadir, tapi yang sudah dikomunikasikan lewat telepon. Karena kejadian Pak, yang kita sudah bahas di sini sekda tidak ada. Besok kami tanyakan menurut sekda bilang belum ada ikut dari Bupati. Akhirnya kami dibuang lagi sana sini. Jadi mungkin kesepakatan ini juga kami akan hadirkan. Ada satu menulis sama sekda di sini untuk kita harus mengetahui dia juga. Jadi, kalau bagian anggaran kan tinggal menunggu perintah daripada Pak Sekda. Pak Sekda bilang siapkan ya pasti bagian keuangan juga akan siapkan. Kalau terkait dengan perencanaan, Pak Bupati sudah berkoordinasi dengan DPR. Serasa sudah tidak menjadi masalah. Karena di sini sudah lengkap sebetulnya. Sudah tidak perlu lagi kita mau bersilat untuk mencari hal-hal yang sudah tidak ada. Bahwa Bupati ada, Pak Ketua DPR ada. Mau cari siapa lagi Bapak? Itu dia. Mungkin Pak Sekda saya terkait dengan Ketua Anggaran saja. Bagaimana Pak Bupati? Ya, kalau saya tadi sudah sampaikan, yang pasti 8 orang. Soal tanggal dengan tanggal keberangkatannya nanti kita akan sampaikan. Karena
kita kenal tadi, beliau dalam Pak Sekda dalam perjalanan, Pak Kawan ada jalan, ada keluar daerah. Ya putusan saya sudah sampaikan ini. Saya akan pastikan ke mereka apa yang mau dilakukan. Begitu. Siap Bapak. Kalau Tapi sudah intinya kita, kalau misalnya disetujui untuk palangnya dibuka dan kita tidak lanjut, kita jalan. Begitu. siap Bapak. Keputusan saya ngambil, begitu. Dan saya akan sampaikan ke Pak Wakil, Pak Sekda, Kapan Keuangan. Ada persoalannya begini, kita ada rencana begini. Anggaran kita siap tidak? Berapa? Sekian orang mau jalan dirintikan, disiapkan, kita jalan, begitu. Siap. Clear. Nah, soal untuk urusan DPR, nanti Pak DPR tadi lebih kita bisa bilang Pak yang sampaikan sendiri. Gitu. Nanti kita akan dengar kepastian mereka yang akan menghubungi karena punya link. Kalau DPR pribadi kita punya yang dari Papua Selatan itu memang kita bisa dikomunikasi. Cuman ke DPR Komisi 5-nya itu saya tidak punya akses sama sekali. Nah itu akan disampaikan oleh Pak Ketua DPR. Ini juga mendadak Pak Ketua DPR nanti mau berangkat lagi. Nah begitu, jadi kita harus persiapkan waktu dengan baik, tidak terburu-buru, segala sesuatu persiapkan supaya kita jalan sampai di sana bisa pulang juga dengan baik sampai di situ. Tapi proses-proses yang akan dilalui, misalnya kita sudah sampaikan untuk pengukuran dan lain-lain, kita berjalan dengan kepala bandara. Saya pikir itu begitu. Pakai tadi mana? Oke. Ini terkait dengan DPR RI Komisi 5 ini harus ketua DPR dengan Pak Bupati yang jalan. Ya. Selasa agenda itu bisa diatur Bapak. Kita tidak perlu untuk menyampaikan bahwa kami ada ini, kami ada begini, untuk menjawab yang pasti menurut kami. Selasa harus bisa ditentukan waktu untuk bahwa mereka bisa berangkat ke DPR itu dengan baik. Kami butuh waktu yang pasti. Kapan bapak mereka berangkat? Bapak itu mengerti ya terkait dengan bapak mereka nanti akan berangkat 8 orang itu. Yang saya maksud di sini adalah waktu kami bisa dapat koordinasi bapak mereka dengan DPR RI yang ada waktunya itu kapan. Kalau memang nanti menyurat, kami juga menunggu. Begitu. Kami menunggu waktu dari bapak. Bukan yang berangkat 8 orang ini bukan. Tetapi surat yang nanti bapak mereka kirim atau mungkin bapak mereka yang berangkat ke DPR Komisi 5 ini untuk berkoordinasi, meminta langsung ada waktu tidak kapan kami dengan marga untuk datang. Itu juga kapan kami bisa mendapatkan jawaban itu Bapak. Kalau memang hanya sekolah sudah menyurat, hari ini besok bisa menyurat. Tapi waktu kepastiannya kita menunggu dari sana. Kami juga siap, kami juga berharap sambil menunggu pengukuran dari Kepala PBU. Dan tadi sampaikan ya paling tidak mungkin awal bulan Juni. Bulan Juni ya? Ya toh, Juni toh Pak? Juni toh, bulan 6 kan? Ya. Bulan 6 besok pengukurannya. Setelah pengukuran bisa itu sudah waktu di sana Pak. Jadi di bulan Mei ini ada waktu di mana mereka bisa berkoordinasi dengan DPR RI menentukan waktu kapan marga dari Tanah Bandara, Tanah Merah ini bisa berjumpa dengan DPR RI. Itu dia. Kita agendakan bisa di bulan Juni. Ya, begitu. Nah, kemudian setelah terkait yang surat itu mereka yang 20 bulan palang ya. Nah, habis itu pada hari Senin tanggal 4 bulan Mei tahun 2026 bertempat di ruang rapat Bandara Tanah Merah proses pengajuan pengukuran. Bulan Juni 2026. Maaf juga, ini kan kalau misalkan masalah paling lambatnya dibebankan kepada kepala bandara, sedangkan yang mengeluarkan hasil pengukuran kepala bandara.